Setiap gue tanya mau lanjut kerja di mana buat fresh grad ataupun mahasiswa tingkat akhir, jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari multinational company, unicorn, decacorn, startups, FMCG, dan juga consulting, baik Big Four maupun MBB, dan juga consulting lainnya ya tentunya. Kebetulan sama 2 tahun terakhir ini gue bekerja di salah satu Big Four consulting firm, dan bahkan sebelumnya kurang lebih sekitar 6 bulan gue tergabung juga di salah satu program kepemimpinan dan pengembangan karir dari salah satu MBB. Dan seandainya gue bisa menggunakan time machine untuk travel back in time dan bertemu diri gue yang lebih muda, mungkin 5 hal ini yang I wish I knew before joining consulting firm. Dan tentunya memasuki tahun kedua gue berkecimpung di dunia consulting ini bisa jadi waktu yang pas nih buat gue self-reflection dan juga self-checkpoint, dan yang paling penting bisa bermanfaat buat siapapun, baik yang mau masuk dunia consulting ataupun masuk dunia kerja secara general. Dan yang nomor 3 ini akan jadi favorit gue. So, here we go. Yang pertama yaitu find your mentor. I know ini klise banget, bahkan awalnya tuh gue avoid banget nih using terms find your mentor. Instead find your mentor, gue tuh mau bilangnya find your why atau find your purpose atau apapun itu. Nah, kenapa akhirnya gue berpikiran gue harus menyampaikan hal ini? Karena basically banyak banget teman-teman kita di luar sana yang untuk mengetahui dia mau kemana aja tuh masih nggak tahu. Dan bahkan nggak tahu mau nanya ke siapa untuk bener-bener dapetin guidance-nya, dapetin gambaran besarnya gitu. Karena essentially 12 tahun kita bersekolah ditambah 3,5 tahun sampai 4 tahun kita berkuliah, kita tahu untuk bertanya itu antara 2. Yang pertama guru, apapun itu maupun guru mata pelajaran, BK, dan sebagainya, ataupun ya kakak kelas atau cutting. Kakak kelas atau cutting pun ujung-ujungnya kan dari guru lagi, ataupun guru bimbel misalnya, atau guru lainnya lah gitu. Nah, ketika kita udah jadi fresh grad atau terjun ke lautan yang lepas, kita semakin bias untuk mendefine tujuan kita. Contoh deh, ada anak kelas 12 SMA yang pengen banget jadi arsitek. Nah, in order untuk menjadi arsitek, tentunya kan harus mengambil major arsitek, S1 arsitektur. Nah, proses menuju menjadi mahasiswa arsitektur tersebut, banyak banget orang yang bisa dia tanya. Salah satunya bisa aja guru BP atau guru BK, wali kelasnya, kakak kelasnya, atau cuttingnya, baik yang jurusan arsitektur maupun non-arsitektur yang ada di universitas yang dia tuju. Ataupun anyone, cutting atau kakak kelas yang gampang ditanya untuk related to university. Nah, long story short, si anak kelas 12 SMA tadi berhasil menjadi mahasiswa arsitektur, lalu 4 tahun kemudian luluslah jadi sarjana arsitektur. Nah, disitulah gamenya dimulai. Jadi basically, kita berbicara tentang kayak persaingan, tentang hal teknis, tentang hal personal development. Dan kadang informasi di internet yang membantu karir kita itu tidak cukup. Kenapa? Karena realita di lapangan itu jauh berbeda. Itulah mengapa ketika kita mau memelihara mimpi kita yang dari dulu banget kita pengen, itu perlu ada orang yang memang bisa kita tanya. The person that we look up to. Dan solusinya itu bisa 2. Yang pertama itu internal. Nah, internal ini juga kebagi 2 lagi nih. Yang pertama ada yang misalkan kalian udah intern atau sedang bekerja di suatu tempat. Yang kedua, ada yang misalkan kalian belum dapat pekerjaan sama sekali atau lagi nyari kerja, gimana sih caranya? Nah, buat kalian yang sekarang sudah punya pekerjaan, baik intern ataupun full-time ataupun freelance misalnya di suatu perusahaan, kalian bisa cari mentor kalian di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena biasanya orang yang akan kalian jadikan mentor tersebut itu lebih paham secara domainnya, secara lingkupnya, secara pengalamannya tentunya. Dan biasanya hal-hal yang lebih teknikal ataupun yang berbau internal perusahaan itu lebih relate dan akan lebih mudah dicernanya ya dalam proses komunikasi atau mentorship-nya. Nah, lalu kalau misalkan nggak cocok nih, kayaknya orang kantor nggak ada yang gua fit in banget. Nah, that's okay. Kayaknya sekarang banyak banget di luar sana program-program mentorship ya yang bisa diikutin. Nah, kalau misalkan bukan dari program-program mentoring di luar sana atau bootcamp di luar sana, kalian juga bisa cari secara individual. Individual seperti apa? Contohnya kalian bisa reach out LinkedIn mereka, bisa reach out Instagram mereka, ataupun di networking event kalian bisa kayak SKSD aja lah. So I think there's no excuse ya untuk kalian nggak bisa mendapatkan mentor. Nah, berlaku juga untuk kalian yang misalkan belum secure kerja nih gitu. Misalkan baru lulus dan mungkin sedang mencari pekerjaan. Nah, kalian bisa terapin sebenarnya tips kedua tadi, yaitu kalian reach out via social media atau casual networking.
Nah, sebenarnya ada trik khusus nih buat kalian biar gampang banget untuk ngehook calon mentor kalian, yaitu dengan cara, misalkan nih, di luar sana tuh banyak banget webinar Zoom yang gratis, dan tentunya pembicara-pembicaranya tuh keren-keren dong. Kalian bisa ikut webinar mereka, Zoom mereka, dan aktif bertanya atau misalkan reach out via chat. Nah, setelah reach out via Zoom chat, kalian lanjut tuh percakapannya di LinkedIn atau Instagram misalkan, manapun yang mereka nyaman. Atau biasanya juga via email, kayak, bro, nanti email aja ke gue, nanti gue balas kok. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Karena biasanya si mentor tersebut akan seneng kalau misalkan kaliannya atau sebagai mentinya, calon mentinya, itu juga bisa menunjukkan antusiasme dan juga keseriusan. Seberapa besar sih keinginan untuk kalian mencapai goals tersebut. So yeah, I think that's number one. Yang kedua adalah learn on how to well articulate in any medium of communications. Nah, mungkin buat yang belum tahu, konsultan itu seringkali diasosiasikan oleh ngebuat presentasi atau deck yang keren, kemudian bikin reporting data yang benar-benar komprehensif, ataupun ya literally advising client. Maka dari itu harus benar-benar komprehensif dari tiap konten-kontennya. Contohnya dari penulisan atau copywritingnya. Gua pribadi pun up until now sering banget kayak dikoreksi gitu. Kalau misalkan ada kesalahan kata, kemudian konteks tidak sesuai dalam suatu penulisan kalimat dalam deliverables. Lalu, dalam bentuk reporting data. Nah, sering banget dalam suatu project consulting itu mengumpulkan data-data atau informasi dari suatu korporasi dan diolah datanya menjadi suatu insight. Nah, bayangin deh, dari data-data yang kompleks tersebut, gimana caranya untuk bisa disajikan lebih simple, lebih mudah dipahami, tapi tidak mengurangi datanya tentunya. Nah, maka dari itu jadi komponen penting untuk kita bisa menguasai yang namanya Excel. Nah, tentunya ini juga masih jadi PR gue untuk terus belajar Excel ya teman-teman, karena I think teman-teman di luar consulting pun akan paham bahwa Excel tuh sepenting itu. Bagaimana kita membuat data modeling yang efisien, kemudian data modeling tersebut juga harus bisa dijelaskan secara sistematis, prosesnya seperti apa, kemudian datanya bisa digunakan untuk apa tuh harus clear. Nah, dari sana dapat dibuat semacam data visualization-nya. Nah, itu baru dua. Belum lagi kita bicara tentang visualnya, ilustrasinya, fotonya, yang memang harus relevan dengan konteks yang sedang disampaikan. Dan last but not least adalah bagaimana kita mempresentasikannya. Kita tuh harus punya storytelling yang pas, pemahaman bisnis proses yang bagus, dan juga bagaimana kita memahami konten dari presentasi tersebut. That's why, kalau misalkan di luar sana tuh banyak banget kayak joke, oh di consulting cuman bikin PPT doang, oh consultant only make beautiful decks. Gak sesimpel itu sih, banyak banget proses dan aspek di belakangnya yang mendukung suatu deck yang beauty orang-orang tahu tentang consulting. Pada dasarnya, semua itu adalah senjata utamanya konsultan untuk bisa mengkomunikasikan solusi dari objektif awal suatu project itu ditentukan. Dan I think ini juga bisa berguna di bidang apapun, di industri apapun, baik agency misalkan, kemudian di korporasi, karena ini semua berhubungan dengan komunikasi kepada stakeholders, bagaimana visi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, tipsnya apa untuk benar-benar kita bisa well articulate in any medium, nggak terbatas apapun? Sebenarnya simple aja, kita harus bisa mulai ngestrukturin pemikiran kita. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang bukan rocket science ya teman-teman. Jadi bagaimana menstrukturkan pemikiran kita adalah dengan cara membaca, kemudian menulis, baik journaling ataupun membuat blog misalkan. Nah, dengan kalian terus mengasah your structure thinking skills tadi, dengan cara tentunya membaca, menulis, dan terus berulang menjadi suatu habit, itu perlahan secara alam bawah sadar akan membangun sense kalian untuk bisa mengartikulasikan suatu informasi secara baik. Yang ketiga dan juga jadi favorit gue adalah yaitu master the art of asking a great question. Gak usah jauh-jauh, pernah gak sih kalian waktu sekolah atau kuliah setelah misalkan dosen atau guru beres menerangkan sesuatu dan bertanya, anak-anak atau murid-murid ada yang mau ditanyakan gak? Nah, biasanya tuh moment of silence tuh, gak ada satupun yang angkat tangan. Ada mungkin 1-2, itu pun pertanyaannya yang oke, just another basic question gitu, yang sebenarnya tuh kadang pertanyaan yang nggak perlu ditanya gitu, kayak you don't say question. Ya sebenarnya essentially nggak apa-apa ya teman-teman, dan gue pun sering banget kayak bertanya hal yang bodoh gitu ya, dan sering kali ketika misalkan kita di forum, ketika mau bertanya dan kayaknya pertanyaannya tuh kurang gitu ya, kita kan selalu ada imbuhan di awal kayak sorry ya kalau misalkan pertanyaannya agak pertanyaan bodoh nih. Hal-hal yang kayak gitulah sebenarnya yang bisa kita perlahan kurangi. Nah, selama di consulting ini, gue tertampar banget satu hal, yaitu ada baiknya sebetulnya sebelum bertanya ke orang lain, ada baiknya kita punya layer-layer tertentu sebelum kita bertanya. Layer-layer tersebut adalah proses-proses kita untuk mencari tahu jawabannya dari pertanyaan yang ingin kita lontarkan.
Karena analogi yang sama gue temukan pada proses pencarian ide. Ide pertama itu jarang sekali adalah ide final. Nah, hal yang sama dengan pertanyaan. Karena pertanyaan biasanya juga akan men-trigger suatu ide dan juga suatu diskusi dalam suatu forum. Maka dari itu, hikmahnya sih sebenarnya bagaimana kita bisa appreciate waktu orang lain, bisa appreciate energi komunikasi orang lain untuk bertanya hal yang benar-benar relevan, hal-hal yang benar-benar simple, hal-hal yang benar-benar orang-orang lain pun mana tahu dengan pertanyaan kita, itu bisa mendapatkan insight baru seperti itu. Walaupun ini pasti pro kontra ya teman-teman gitu, karena kita semua belajar, tapi kan alangkah lebih baiknya kita bisa meningkatkan kapasitas kita dalam hal tersebut. Nggak hanya consulting, again, berlaku untuk semua orang sebenarnya yang memang terjun di industri apapun. Dan solusi bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita dalam bertanya pertanyaan yang bagus tersebut adalah meningkatkan our critical thinking. Karena essentially ketika kita bertanya suatu hal yang bagus nih pertanyaannya, basically di sana otak kita tanda kutip jalan. Jadi tanda kutip otak kita memainkan critical thinkingnya sebagaimana manusia. Dan critical thinking ini, apalagi konteksnya memang bertanya suatu hal yang bagus di suatu forum, dan disclaimer, bagus di sini nggak usah pertanyaan yang bener-bener, wah, kritis banget, wah, sophisticated banget. Nggak usah yang kayak gitu, bahkan bagaimana kita bisa menangkap suatu hal yang belum dibahas, ataupun gap yang orang-orang tidak sadari, itu akan sangat-sangat diapresiasi. Maka dari itu, simple aja sebenarnya cara ngasahnya, tapi memang challenging lah untuk kita bisa eksekusi secara konsisten, yaitu dengan cara take notes, simply take notes. Nah, tapi yang gue tadi bilang, kita tuh harus punya layer sebelum menyimpulkan sesuatu. Maka dari itu, layer pertama, ya udah kita take notes, everything yang memang didiskusikan. Lalu di layer kedua, kita udah mulai bisa mendivine konteks apa sih sebetulnya yang lagi didiskusikan. Problem apa sih yang sebenarnya kita lagi hadapi. Ekspektasi apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh stakeholders ataupun tim internal kita. Dan dari sana kita mulai bisa structureize tadi, sesuai dengan poin 2 yang gue sampaikan. Nah, lalu barulah di tahap ketiga, kalau misalkan pertanyaan tersebut masih kita bisa jawab, baik misalkan searching sendiri atau lihat dokumen-dokumen atau informasi dari klien atau stakeholder lainnya, mungkin itu bisa membantu kita untuk meringankan pertanyaan kepada forum. Tapi kalau misalkan pertanyaannya susah banget, udah mentok banget, dicari kemana-mana nggak ada jawabannya, barulah kita tanya. Jadi akhirnya kita punya layer of filtering information yang baik. Yang keempat adalah understanding business process. Believe me, sebagai konsultan, ini sangat-sangat membantu untuk bisa memahami proses bisnis secara end-to-end. Walaupun nggak setiap project atau klien meminta kita untuk paham bisnis proses secara end-to-end. Setidaknya, secara kolektif, nanti akan terbangun sendiri sense of memahami proses bisnis secara end-to-end. Yang satu ini mungkin akan sedikit bias, tapi business unit consulting yang sekarang gue sedang kerja, yaitu memang fokusnya di transformasi bisnis, simpelnya seperti itu ya. Jadi hal yang pertama dilakukan sebelum memang kita mentransformasi sesuatu, kan memahami prosesnya sekarang tuh seperti apa sih, gitu. Bisnis sekarangnya tuh seperti apa sih. Nah, ini sorry agak technical, tapi mungkin beberapa dari kalian, apalagi yang mungkin S1-nya di sistem informasi ya, itu paham dengan yang namanya konsep as is gitu. Nah, tentunya nanti apapun deliverables project-nya maupun misalkan efisiensi, improvement, apapun yang nanti jadi deliverables itu dinamakan to be process. Nah, dari as is menuju to be ini tentunya kan kita harus memahami sebenarnya best practice bisnisnya tuh seperti apa ya. Kalau ditanya solusinya seperti apa untuk bisa meningkatkan sense memahami proses bisnis, gue bagi ke dua kategori. Kategori pertama mungkin yang sekarang sedang konsultan, yang kedua yang non-konsultan. Untuk yang konsultan, caranya sebenarnya bertanya ke senior manager dan siapapun yang sebenarnya lebih tahu ya di domain tersebut. Baik misalkan ditanya industrinya, proses bisnis yang kliennya mirip-mirip, dan sebagainya. Atau bisa juga misalkan tanya kira-kira ada gak dokumen yang bisa mendukung informasi-informasi yang berkaitan dengan klien tersebut atau proses bisnis yang sedang dihadapi. Nah, kalau misalkan untuk yang non-consultant, bisa juga untuk baca-baca jurnal atau publikasi apapun itu yang mendisclose suatu proses bisnis menjadi suatu case. Biasanya ada di jurusan MBA. Biasanya ada aja company yang disclose proses bisnis mereka dan dijadikan suatu case. Dari sana, kalian bisa memahami nih sebenarnya proses bisnis dari case tersebut, dari case industri ataupun perusahaan tersebut itu seperti apa. Karena banyak banget ya teman-teman. Jadi memang kalau googling konvensional juga sebenarnya agak susah. Kita cuma bisa belajar bisnis proses secara teorinya aja. Seperti misalkan flowchart-nya, kemudian ada apa aja sih komponen di bisnis proses tuh. Nah, sebelum yang ke pertama, gue punya honorable mention, yaitu having a prior experience.
Betul, jadi basically ini spesifik untuk yang mau masuk consulting, akan lebih baik kalau misalkan punya pengalaman sebelumnya. Walaupun memang entry level itu lebih baik kalau misalkan terekspos dengan misalkan pro bono consulting, karena I think banyak banget di luar sana juga again program-program yang bisa memberikan kesempatan untuk kalian hands on ke real project, tapi memang basisnya pro bono atau tidak dibayar. Biasanya si bisnis-bisnisnya tuh startup-startup yang masih awal banget, bahkan belum diinvest, masih minus gitu ya, atau bahkan UMKM. Last but not least adalah do the best even from smaller scale. Nah, poin terakhir ini benar-benar personal karena ini yang nge-trigger gue untuk ngebuat video reflection seperti ini, yaitu ketika gue ketemu dengan associate yang baru, dia benar-benar fresh grade, dan gue berkesempatan untuk memberikan dia semacam transfer knowledge. Dan ketika transfer knowledge tersebut, ketika di awal-awal dia terinvolve di suatu project, dia nanya, kok gue nggak langsung di-involve ke project yang lebih besar ya? Kok gue only doing paperwork? Kok gue cuman mengerjakan review dokumen aja ya? Dan proses transfer knowledge gue dan dia ini mengingatkan gue di day one gue bekerja sebagai konsultan. Pekerjaan pertama, day one gue sebagai konsultan adalah menggabungkan beberapa flowchart menjadi satu. Itu kan sebenarnya sounds really simple ya guys. Cuman gue akhirnya mendapatkan hikmah atau semacam silver linings dari pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya itu kayak less challenging ya buat kita. Bahwasanya the best thing to learn is actually to hands on even on the smaller scale. Dan juga the best thing to contribute to the company as a professional is actually to contribute the best as you can do even on the nitty-gritty stuff. Kenapa? Karena apalagi di awal-awal karir dan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa kurang challenging, kita justru bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk benar-benar run through, belajar, get the sense of konteks yang memang sedang kita kerjakan, supaya ketika nanti kita misalkan dikasih kesempatan oleh senior kita, oleh manajer kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang lebih challenging, yang lebih strategis, nantinya kita bisa jauh lebih perform dan bahkan jauh bisa lebih dipercaya. Asalkan memang pekerjaan sebelumnya, pekerjaan yang tanda kutip nitty-gritty tersebut atau terkesan tidak challenging again, itu kita bisa optimal dalam mengerjakannya. Bahkan kita bisa extra miles. Dan ini benar-benar pembelajaran yang berharga banget dan memang divalidasi oleh mentor-mentor gue di kantor maupun luar kantor, bahwa ketika kita do the best untuk satu hal yang memang kita tidak lihat impact-nya secara langsung, mana tahu di belakang layar sana, di belakang manajemen sana, ternyata itu impactful banget dan bisa membekas dan bisa berkesan untuk orang lain bahwa oh ternyata si A tuh ngerjain ini loh, oh ternyata si Rea tuh berhasil ngerjain something ini loh gitu. Akhirnya itu menjadi kayak trust gitu, karena pada akhirnya mau dimanapun, I think gak cuma consulting, trust itu benar-benar harta yang atau aset yang kita bisa miliki dan bisa kita jual untuk terus-menerus bisa perform. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Hopefully video ini bisa bermanfaat buat siapapun kalian, mau yang masuk consulting again maupun yang bukan masuk consulting, terutama memang kalian yang baru di early career. So, boleh tanya apapun itu kalau misalkan ada yang perlu diklarifikasi ataupun misalkan masukan di YouTube comment box gua ataupun directly DM me on Instagram. Link ada di description. Follow me on LinkedIn, Instagram, and Twitter, dan juga subscribe ke channel YouTube gue dan juga weekly newsletter gue di Substack, rizkupwithrea.substack.com. Karena di Rizkup with Rea, gue akan share the other side of every innovation, ideal, business, technology, dan juga creativity yang hopefully bisa support lo dalam lo berkembang dalam karir, bisnis, ataupun apa yang sedang lo kerjakan saat ini. Dan last but not least, gue juga mau infoin bahwa Rizkup with Rea juga available on Spotify. So, until next time, thank you.